Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu yang buruk rupa, menikah dengan gadis cantik yang sangat soleh. Namun, sebelum kita memulai kisah ini, jangan lupa follow dan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan berita atau cerita-cerita seru lainnya. Di antara gemerlap para sahabat yang dikenal nasabnya, hartanya, dan ketampanannya, berdirilah seorang lelaki yang asing bagi banyak orang. Wajahnya tidak menarik perhatian, bahkan cenderung dihindari. Tubuhnya tidak gagah, namanya pun nyaris tak pernah disebut. Dialah Julaibib radhiyallahu anhu, seorang yang tidak diketahui asal-usul keluarganya. Ia hidup dalam kesunyian, tak punya harta, dan tak punya keturunan yang bisa dibanggakan. Namun di balik segala kekurangannya, Julaibib memiliki satu kekayaan yang tak ternilai: ketaatan dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap malam, ia basahi wajahnya dengan air wudhu dan bumi dengan air matanya. Di sepertiga malam terakhir, saat manusia lelap dalam mimpinya, Julaibib bersujud lama di hadapan Rabb-Nya, memohon ampun dan ridha. Suatu hari, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib tertunduk, senyum getir menghiasi wajahnya. "Wahai Rasulullah, siapakah yang mau denganku? Aku ini buruk rupa dan tidak diketahui nasabku." Nabi hanya tersenyum lembut. Beberapa hari kemudian, beliau bertanya lagi, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin aku carikan istri untukmu?" Namun, Julaibib masih menolak dengan rendah hati. Hatinya dipenuhi keraguan, bukan kepada Allah dan Rasul, melainkan kepada dirinya sendiri. Ketika pertanyaan itu datang untuk yang ketiga kalinya, Julaibib terdiam lebih lama. Matanya mulai basah. Ia sadar, bila Rasulullah sendiri yang menawarinya, maka pasti ada kebaikan yang besar di dalamnya. "Jika itu perintahmu, wahai Rasulullah, aku taat." Maka berangkatlah Rasulullah menemui salah satu keluarga Ansyar, keluarga terpandang dan saleh. Ia menyampaikan maksudnya, "Aku datang bukan untuk melamar anak kalian untuk diriku, tapi untuk Julaibib." Orang tua gadis itu terkejut. Mereka mengira Nabi sendiri yang akan menikahi putri mereka. Ketika tahu bahwa yang datang meminang adalah Julaibib, mereka pun ragu. "Wahai Rasulullah, Julaibib itu, ia bukan dari kalangan kami." Wajahnya pun, namun sebelum mereka menyelesaikan penolakan itu, sang gadis yang mendengar percakapan itu dari balik tirai berseru, "Wahai ayah, ibu, jika ini permintaan Rasulullah, maka terimalah. Tidak mungkin Rasulullah memilihkan yang buruk. Aku ridha, karena aku yakin akan ada kebaikan yang besar." Maka menikahlah Julaibib dengan wanita yang cantik dan salehah itu, wanita yang memilih keridaan Rasulullah daripada dunia. Hari-hari pertama pernikahan mereka dilalui dengan penuh syukur dan kehormatan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pernikahan, seruan jihad berkumandang. Kaum muslimin dipanggil untuk menghadapi musuh di medan laga. Dan Julaibib, meskipun baru saja menjadi pengantin, berdiri tanpa ragu. Ia menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya. Di medan perang, Julaibib bertempur dengan gagah. Dengan tubuh kecilnya, ia berhasil menumbangkan 7 musuh. Namun akhirnya, tubuhnya pun roboh, menghembuskan nafas terakhirnya di antara para syuhada setelah peperangan usai dan kemenangan diraih. Rasulullah berdiri dan memandang ke medan laga. Beliau bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menyebutkan beberapa nama. Lalu Nabi bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka masih belum menyebut nama Julaibib, hingga Rasulullah sendiri
yang berkata dengan mata yang mencari, "Aku kehilangan Julaibib." Para sahabat pun mencari, dan akhirnya menemukannya. Tubuh Julaibib tergeletak di tanah, bersimbah darah, dikelilingi 7 mayat musuh yang ia kalahkan. Nabi menatapnya dengan haru, lalu bersabda, "Ia telah membunuh 7 orang musuh. Kemudian ia terbunuh. Ini aku, Rasulullah, menjadi saksinya." Dengan penuh cinta, Rasulullah membungkuk dan mengangkat jasad Julaibib dengan kedua tangannya sendiri. Sahabat-sahabat menyaksikan bagaimana tubuh Julaibib itu dipeluk dan dibaringkan di liang lahat oleh manusia paling mulia. "Engkau dariku, dan aku darimu, wahai Julaibib," ucap Nabi dengan suara yang bergetar. "Maka tenanglah engkau di sana, wahai Julaibib. Engkau mungkin tidak dikenal di dunia, namun namamu abadi di langit.